Hai, ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Oke, kali ini aku seneng banget karena pengen bikin video berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan di video sebelumnya, yaitu tentang gimana caranya agar anaknya mau makan karena selama ini kebanyakan minum susu terus. Aduh, aku yakin ini polemik yang sering dialami oleh orang tua ya. Nah, aku pengen sharing berdasarkan pengalaman aku dan pemahaman aku ya. Tapi kalau mau lebih detail, silahkan konsultasikan ke DSA atau tumbuh kembang anak. Oke. Nah, yang pertama aku pengen sharing dulu. Kalau kita tahu susu itu tidak mampu untuk menggantikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Itu dulu yang pertama ya. Kenapa? Karena dia sudah diproses sedemikian rupa sehingga zat gizinya sudah banyak berkurang. Meskipun ditambahin ini dan itu, tapi perlu juga kita ingat bahwa ada kandungan gula yang tinggi di dalamnya. Oke. Jadi meskipun dalam tulisan di kemasan normal atau aman untuk anak kita, tapi ingat bahwa apa yang tertulis di di kemasan tersebut adalah kandungan untuk per satu kali penyajian. Coba bayangkan kalau kita kasih anak susu 3 botol, 4 botol, 5 botol satu hari, tentu saja itu sudah melebihi batas normal. Oke? Atau kalau misalnya kita menganggap, oh dia sugar free kok, nggak ada gulanya, lihat lagi dalam kemasan, apakah ada kandungan tertulis maltodextrin, karena itu juga termasuk glukosa. Ya, itu ada karbohidrat yang diekstrak dari saripati jagung atau tumbuh-tumbuhan, dan kalau di dalam tubuh itu bisa berubah menjadi glukosa yang akan meningkatkan gula darah. Pokoknya nggak ada makanan olahan yang nggak mungkin dikasih tambahan-tambahan. Ya, itu dulu pemahaman kita. Nah, yang kedua, kita juga tahu atau mungkin baru tahu ya bahwa segala sesuatu yang memiliki glukosa atau gula itu mengandung zat adiktif. Zat adiktif artinya bisa bikin kecanduan. Oke, makanya kenapa anak-anak kita tuh sukanya minum susu dan gak mau makan nasi atau makanan-makanan yang lain, karena udah kecanduan. Artinya sudah dirusak taste budnya gitu. Kalau dia udah terbiasa dengan rasa manis, maka semua rasa selain yang ada gulanya akan hambar dia rasa. Makanya kadang-kadang anak doyannya jajan atau susu atau dikasih yang plain pun kadang udah nggak mau, dan itu akan terus meningkat. Oke, jadi jangan berpikir bahwa nggak apa-apa kok cuman susu yang putih, itu akan meningkat. Ke depan dia akan terus nagih dan akhirnya larilah ke emosi. Karena adiktif begitu, ya kan kita tahu bagaimana sifat zat adiktif. Kalau nggak terpenuhi maka akan tantrum emosi karena membuat emosinya tidak stabil. Oke, kita tahu itu ya, atau mungkin kita ngerti tapi sulit untuk menghentikannya. Nah, caranya adalah yang pertama, ajari anak untuk mengenali alarm tubuhnya. Kalau anak nggak pernah diajarkan rasa lapar, maka dia tidak akan pernah merasa butuh makanan atau mencari makanan. Oke, coba evaluasi dulu. Apakah anak ini dikasih cemilan banyak atau susu banyak sehingga dia tidak lagi lapar. Coba kalau misalnya kita atur pola makannya, jeda 4 jam dan tidak diberikan apapun di waktu 4 jam tersebut, mau itu jajan, cemilan atau susu, tidak usah berikan. Kalau anaknya cranky dan dia mencari makanan, langsung berikan makanan utama, bukan kasih susu. Oke? Ingat bahwa jeda untuk tubuh mengolah makanan itu minimal 2 jam lah atau 4 jam. Jadi kalau misalnya belum ada 2 jam sebelumnya dia udah minum susu atau cemilan, ya otomatis anak nggak bakal lapar kayak gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita udah evaluasi lalu kita sudah buat anak tersebut lapar, artinya kan dia belajar mengenali tubuhnya ya. Dia sudah tahu kalau craving dia butuh makan, baru dia cari makanan. Nah, yang kedua, solusinya adalah hilangkan gulanya dan cari penggantinya. Ya, gimana caranya? Tidak sediakan di rumah. Itu aja kuncinya. Tergantung kita orang tua, kita berani nggak dan bisa nggak disiplin untuk menahan diri tidak menyediakan stoknya di rumah.
Karena problemnya karena tersedia, makanya anaknya makan. Coba kalau nggak tersedia, Anda akan mencari apa yang ada aja gitu, mau nggak mau gitu ya. Karena selama ini kan kita selalu simpan di rumah cemilan, minuman, susu dan lain sebagainya. Jadi ketika anak lapar dia cari-cari dong, ya kan? Nah itu kuncinya, disiplin untuk tidak menyediakan, artinya hilangkan. Lalu substitusi, ganti dengan yang lain. Oke, ganti dengan apa? Kita ganti minuman susu itu dengan, kalau misalnya anak tersebut susah untuk makan biasa, kita mungkin bisa kemas makanan utama tapi dengan bentuk cemilan. Artinya dia tidak merasa dia sedang makan. Mungkin dia menganggap, oh ini jamnya makan cemilan, karena bentuknya, struktur, tekstur, dan rasa makanan itu unik gitu ya. Jadi kita bisa buat bentuknya nggak melulu di piring. Kita bisa pertama variasikan penyajiannya. Mungkin kita bisa bentuk di mangkok, bentuk-bentuk makanannya bola-bola, atau kita buat kayak pancake, bisa juga kita buat crispy, atau bisa juga kita bentuk seperti nugget. Artinya berupaya cari cara agar tampilannya itu berbeda, nggak seperti makanan. Kalau bisa bentuknya bisa dipegang atau finger food ya, bisa kita suapin tapi berikan juga finger food. Dia perlu untuk melatih sense-nya dia, jadi kayak ada motoriknya dia itu perlu ditingkatkan kesadarannya. Kemudian tangannya dia, motoriknya di sini juga perlu ditingkatkan kesadarannya, dan pengenalan rasa perlu juga ditingkatkan di sini gitu. Jadi caranya adalah bikin bentuk yang berbeda-beda. Nggak perlu kaku hanya dengan bentuk nasi, pakai piring, pakai lauk, pakai sayur. Tapi gimana kalau misalnya kita blender jadi satu, ada dagingnya, ada telurnya, ada sayurnya, ada nasinya, masukin aja jadi satu, bikinlah nugget, atau bentuk kayak pancake, atau pizza, atau bola-bola, atau pastel, ya kemaslah kayak mana sedemikian rupa. Karena problem anak nggak suka makan adalah nggak suka ngunyah. Makanya coba dicek apakah di sininya ada problem. Ketika dia milih-milih makanan, kita lihat apa yang anak tersebut nyaman. Apakah dia suka yang dingin? Kalau misalnya dia nggak suka yang lembek-lembek, bikin yang crispy. Kalau dia nggak suka yang panas, bikin yang dingin gitu. Kenapa tidak gitu ya? Atau kita bisa tipu juga gitu loh. Artinya tipu itu kayak dikreasikan. Kita bikin makanannya itu dimasukkan ke dalam, misalnya nih ya, kemasan bekas Koko Krams, atau misalnya kita masukkan ke dalam toples, jadi kayak cemilan, dia rasa itu seperti jajan, atau masukkan aja ke bungkus ciki-ciki, kenapa enggak? Atau kita berikan makanan anak dengan sendok nasi, atau pakai plastik bungkusan. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Enggak kan? Sebenarnya anak itu cuma pengen sesuatu yang baru, yang menarik perhatiannya, dan dia jadi penasaran, karena kan di sini udah hambar tuh. Jadi gimana caranya untuk menarik perhatiannya dulu tuh supaya bisa masuk ke mulutnya gitu. Caranya ya dengan kreasi yang macem-macem. Jadi aku tuh pernah loh ngasih makanan aku pakai centong nasi, pernah taruh di toples, pakai sendokin makanan, pakai apalah ya mainannya, suapin dulu bonekanya baru dia, atau bikin makanannya tuh kayak nugget tapi panjang-panjang, tapi di dalamnya tuh udah ada lauk, udah ada sayur. Kalau problemnya nggak suka sayur, ya kenapa nggak pakai bubuk? Sekarang kan udah banyak ya rasa-rasa yang dalam bentuk bubuk tapi yang nggak pakai micin. Kemudian sayur yang ada bubuk juga bisa. Atau bikin crispy, misalnya cemilan kayak bakwan atau tempe atau apa gitu. Atau cetak dalam bentuk kayak bentuk agar-agar, tapi yang di dalamnya itu telur gitu, yang dikukus gitu ya, atau nasi yang dikukus tuh bisa aja sih. Tinggal gimana penampilannya menarik, jadi anak tersebut mau untuk makan. Dan tadi kuncinya yang pertama, bikin dia lapar, tidak sediakan. Oke? Nah, untuk mengganti rasa manis yang anak tersebut awalnya tuh udah craving ya, artinya memang udah kecanduan, kita ubah gitu ya. Mungkin kalau nggak bisa langsung berhenti susunya, ganti susu rasa-rasa jadi susu plain, atau kita bisa kurangi porsinya. Artinya minum susu itu nggak boleh lebih dari 1 liter ya, itu terlalu banyak buat anak-anak. Kalau kita mengerti bahwa susu itu adalah tambahan dan bukan kewajiban.
Dan kalau misalnya kita ngerti bahwa banyak anak yang sebenarnya mengalami laktosa intoleran, artinya nggak cocok, alergi, tapi kita tetap kasih gitu, padahal sebenarnya susu itu susah diproses, dicerna oleh tubuh gitu. Makanya yang lebih penting adalah makanan real food, makanan yang utuh kayak gitu ya. Dan juga makanan-makanan olahan lainnya itu tuh nggak bagus. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang ada zat-zat tambahan lainnya yang sudah dicampur. Oke, nah ini dulu ya tipsnya. Mudah-mudahan ada perubahan. Sebenarnya itu aja udah bisa loh kita pakai sebagai acuan. Oke, kalau misalnya anak tersebut terbiasa makan di depan TV sambil ngeliatin YouTube atau liatin video, itu anak gak bakal mau makan kalau nggak nonton, karena dia tidak mengunyah dengan sadar ya. Artinya dia nggak ngerti apa yang dia makan, dia nggak ngelihat bentuknya, dia nggak ngerasain teksturnya, dan itu dia lakukan secara refleks tanpa sadar. Nah, yang paling penting adalah meningkatkan kesadarannya. Makanya bikin makan itu jadi sebuah situasi atau aktivitas yang menyenangkan. Gimana caranya bikin situasi yang menyenangkan? Makanlah bersama. Oke, jadi jangan terus bikin anak itu makan sendirian, kita suapin di depan. Enggak, makanlah bersama. Kasih dia otorisasi untuk dia pegang makanannya sendiri, biar dia tumpah-tumpah kek, pegang-pegang apa kek, biarin. Taruh di situ dia makan. Kita makan bersama. Kita kasih contoh cara ngunyah, cara makan, dia lihat kita makan. Gitu ya. Bikinlah penampilan makanannya tuh warna-warni gitu ya. Kenapa enggak? Kalau memang perlu kita bikin nasinya dikasih warna makanan alami gitu, misalnya kita pakai jagung, atau kita bikin beet, atau kita bikin pandan jadi warnanya agak-agak hijau atau agak biru pakai bunga telang gitu, bisa kok. Atau kita bikin bentuk-bentuk tampilannya itu kayak yang lucu-lucu gitu. Tapi kalau kita nggak punya waktu, ya tinggal kita variasikan aja gimana penyajiannya. Oke? Dan kalau saat makan biasakan tidak ada bantuan YouTube ataupun apalah segala macam yang lainnya, supaya anak tersebut memiliki kesadaran mengunyah tekstur makanan, mengenali rasa. Di situ kan proses belajarnya banyak ya. Jadi makan tuh nggak cuma telan, tapi ada proses mengunyah. Nah, problem dia mungkin malas mengunyah karena motornya nggak bagus, pijit mulutnya, atau dia nggak suka rasa-rasa yang tertentu, itu karena gula tadi yang aku sampaikan di awal. Atau misalnya anak tersebut kalau makan di emut, ya kan, bisa kita pakai oral brush, solusinya dipijit-pijit dengan cara pakai sikat, diputar-putar kayak gitu. Atau kita juga tanya apa namanya makanan apa yang nggak dikenali oleh dia. Jangan langsung berhenti mencoba, karena namanya anak baru kenal makanan atau rasa baru itu ya 30 kali lah baru menyerah. Kalau baru 3-4 kali terus bilang anaknya nggak suka, siapa tahu bulan berikutnya, minggu berikutnya justru anaknya mau. Pokoknya kenalin aja sebanyak-banyaknya. Memang problemnya kita adalah ketika kita dari hamil pun, kita kadang kebanyakan makan hanya yang kita suka aja, atau makan makanan tertentu aja. Jadi janin di dalam kandungan juga makanannya ya hanya itu-itu aja gitu loh. Dia jadi nggak punya banyak memori tentang rasa-rasa makanan. Makanya sejak dari bayi ketika dia baru empati pun, apa yang disuka itu aja tuh itu nggak baik buat dia, karena dia nggak mengenal rasa lain. Makanya ada anak-anak yang memang fobia terhadap rasa baru, makanya dia lebih suka yang zona nyaman aja. Nggak apa-apa, kenalin, sisipkan. Aku pernah loh sampai di tahap kayak, wah anaknya nggak mau makan nasi nih, udah pakai kentang. Kalau anaknya mau makan pakai kentang, ya udah pakai pasta. Kalau anaknya nggak suka makan, udah campurkan aja situ. Kadang aku kasihkan keripik ditaruh di atasnya nasi, apa gimana lah caranya. Sebenarnya tinggal cari cara-caranya aja ya, dan jangan menyerah. Oke, cuman kuncinya adalah hilangkan dulu penyebabnya, yaitu susu ya. Mudah-mudahan kita bisa komitmen, dan kalau perlu cari-cari informasi banyak-banyak bahwa susu itu tidak bisa menggantikan nutrisi untuk anak, kecuali kalau ada problem khusus berdasarkan konsultasi dengan dokter bahwa dia butuh kalsium atau protein atau apalah gitu, dan memang ada susu khususnya. Tapi kalau enggak perlu susu. Bahkan ketika anak sudah lepas sapi ya, sudah enggak lagi menyusui, itu susu malah nggak perlu loh. Makanya kan sekarang IDAI bilang bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang.
udah dirombak itu. Jadi sebenarnya susu itu bukan wajib, bahkan itu tidak harus dikonsumsi oleh anak ya. Jadi itu bisa jadi selingan aja. Bahkan kalau anakku, jujur aku bilang, aku nggak kasih anakku susu setiap hari, paling hanya sekadar kalau lagi pergi aja, kalau dia memang butuh tambahan susu kalau misalnya udah kelaparan tapi belum ada makanan kayak gitu ya. Tapi kalau di rumah, stop dan berikan jeda dari antara makanan di jam yang pertama sampai yang jam berikutnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau misalnya ada kesulitan, coba komen kesulitannya di mana nih. Nanti aku bisa bikin video lagi yang relate ke situ. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.